Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Aditya Ahmad dengan NIM 24050724134 dari kelas F Sipil Unesa angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai acuan perkembangan ilmu pengetahuan. Dimulai dari latar belakang, Pancasila sendiri itu adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan yang strategis dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila harus mampu menjadi pedoman untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keberlanjutan. Lalu sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita berjuang untuk perkembangan di negeri kita. Dalam masa ini, salah satu contoh perjuangan kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, apa itu saja sudah cukup? Tentunya kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip dan acuan terhadap sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan demikian, pembahasan Pancasila sebagai acuan perkembangan ilmu pengetahuan adalah upaya untuk memperkuat relevansi nilai-nilai dasar negara dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Yang pertama, kita membahas prinsip-prinsip Pancasila dengan menjabarkan satu-satu. Ini dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan, menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dalam penelitian, mengembangkan ilmu yang berbasis nilai-nilai moral dan spiritual, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab ilmuwan terhadap Tuhan dan masyarakat. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati hak dan martabat manusia dalam penelitian, mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan manusia, mengembangkan ilmu yang berbasis empati dan kepedulian sosial, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu mempromosikan kerjasama dan kesatuan antar bidang ilmu, mengembangkan ilmu yang berbasis kepentingan nasional, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, dan mengembangkan ilmu yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengembangan ilmu, mengembangkan ilmu yang berbasis partisipasi dan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijaksanaan dan kearifan. Yang keempat, mengembangkan ilmu yang berbasis kepentingan publik. Lalu sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kesetaraan akses terhadap ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu yang berbasis keadilan sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keadilan, dan yang terakhir, mengembangkan ilmu yang berbasis kepentingan masyarakat. Lalu kali ini kita akan mendapatkan permasalahan, yaitu permasalahan dalam menerapkan Pancasila dalam ilmu pengetahuan, yaitu kurangnya pemahaman nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Yakni banyak pelaku pengembangan ilmu pengetahuan yang belum sepenuhnya memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan dapat diterapkan dalam penelitian dan inovasi. Akibatnya, pengembangan ilmu pengetahuan cenderung berorientasi pada hasil ekonomis atau teknologi semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Yang kedua, ada minimnya kesadaran sosial dalam pengembangan teknologi. Kemajuan teknologi seringkali menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila 5 Pancasila. Untuk penyelesaian dalam permasalahan tersebut, ada integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan penelitian, yang berisi mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama di bidang sains, teknologi, dan penelitian, memberikan pelatihan atau program khusus kepada peneliti dan akademis tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam penelitian mereka. Lalu ada penguatan infrastruktur dan pendanaan. Pemerintah dan sektor swasta harus meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung penelitian berbasis nilai Pancasila dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu implementasi pengembangan ilmu pengetahuan.
Dalam bidang sains dan teknologi, ada mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam bidang kedokteran, mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien. Dalam bidang pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Manfaat Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yakni 1. Mengarahkan perkembangan ilmu yang berkelanjutan dan berkeadilan. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mempromosikan kerjasama dan kesatuan antar bidang ilmu, mengembangkan ilmu yang berbasis nilai-nilai moral dan etika, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baik Mas, boleh. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pemerintahan dapat mendukung penelitian berbasis nilai Pancasila? Baik, untuk itu pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk riset yang berorientasi pada nilai Pancasila, membentuk regulasi dan kebijakan yang mendorong penerapan etika berbasis Pancasila dalam penelitian, dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik Mas, apakah sudah terjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, terima kasih. Sudah terjawab. Baik Mas, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum. Tidak ada. Cukup. Baik, kalau dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.